Ya. Ya, pertanyaan Q&A parenting hari ini. Selamat malam Pak, anak saya cowok 7 tahun, speech delay dan delay dalam perkembangan motorik. Saat sering tidak fokus. Wah, ada 2 masalah ya. Yang pertama speech delay, yang kedua perkembangan motorik. Ketika ada sebuah masalah khusus, memang tetap seharusnya adalah pergi ke ahlinya lalu diterapi ya, terapi speech delay-nya, terapi untuk perkembangan motoriknya. Kalau motorik kasar ya dengan olahraga berat ya, olahraga badan seperti berjalan, sepeda, berenang yang paling bagus. Tapi kalau motorik halus ya seperti meremas-remas boneka, bola, meronce, menggunting-gunting, itu adalah motorik halus. Ya, dulu waktu kita kecil masih ada tuh pelajaran meronce, menjahit, tapi kalau sekarang juga masih ada ya. Playgroup TK, kita Playgroup TK Happy Holy Kid, saya amati ya dalam kurikulumnya bahkan ada merobek, ya, ada meremas, itu sebenarnya untuk motorik halus. Kalau udah bagus banget motorik halusnya, ngelukisnya bagus gitu ya, atau masukin benang ke jarum, pas itu ya, nggak pakai gemeter ya, atau memahat, itu menjadi bagus sekali ketika orang motorik halusnya bagus. Untuk nanti bisa juga jadi dokter gigi, itu butuh kecerdasan kinestetik motorik halus. Karena kalau dokter gigi pinter banget gitu ya, otaknya pinter gitu ya, tapi motorik halusnya nggak bagus ya. Nanti gimana lagi operasi gigi mau ngebor, sorry meleset, pasiennya bisa kaing-kaing. Untuk jadi dokter gigi itu bukan ada otak yang diperlukan, motorik halus. Nah, itu semuanya bisa dilatih ya, motorik halus dengan latihan-latihan yang memang membutuhkan kehalusan. Nah, zaman dulu, ya mudah-mudahan sekarang masih ada. Menulis halus, saya dulu pernah protes. Apa sih gunanya menulis halus ya? Wong sekarang ini bahkan udah nggak menulis lagi. Ya, saya dulu pernah mendorong bahwa anak itu belajar menulis cepat, gitu ya, bicara cepat, menulis cepat, gitu. Karena kalau nanti meeting dengan misalnya jadi sekretaris atau jadi tangan kanan, meeting dengan bosnya ngomong cepat kayak saya begitu, dia nggak perlu nulis halus-halus ya, steno aja gitu. Nanti begitu udah selesai meeting, baru dia ketik dengan pelan, ketik yang rapi, risalah meetingnya. Tapi saat meeting tadi yang diperlukan menulis cepat, gitu, bukan menulis halus, gitu ya. Kalau menulis halus nanti lagi meeting, Pak Direksi, tolong diulangi ya. Ini tulisannya biar halus. Bisa dibentak. Nulis halus itu nggak perlu gitu. Saya dulu pernah bicara begitu dari sisi itu gitu ya. Tapi ternyata dari sisi motorik halus, menulis halus juga penting. Bahkan dalam ilmu psikologi ternyata menulis halus itu juga bisa untuk latihan kejiwaan, latihan kepribadian. Karena apa yang tulisan itu melambangkan jiwa. Tapi juga jiwa bisa diterapi dari tulisan. Ini kayak 2 arah. Begitu saya belajar hal itu, oh berarti boleh juga ya terapi nulis halus. Nah maka yang ini yang masalah mengenai perkembangan motorik, maka tinggal motorik kasar atau motorik halus. Kalau motorik kasar itu misalnya lari nggak lurus gitu ya, lari meleo-meleo gitu, naik sepeda nggak bisa. Nah, itu menurut saya pertama kali renang. Speech delay ya memang harus diterapi khusus untuk berbicara ya. Yang pasti orang tua tidak boleh mengikuti anak. Contoh misalnya anaknya itu nggak bisa bilang susu, tapi bilangnya cucu. Nah orang tua jangan ikuti anak ya, biar akrab itu. Nah minum cucu dulu gitu, jangan. Anak itu coba menirukan. Jadi walaupun anaknya masih pelo, masih cedal, masih belum ngomong dengan jelas, orang tua harus dengan jelas minum susu ya gitu, karena memang bilang S dan C itu lebih mudah C gitu ya. Maka kita harus ngomongnya yang benar, susu ya susu, jangan bilang cucu gitu. Itu bisa membantu. Juga anak-anak yang terlambat berbicara boleh juga coba aja dicek, hanya untuk double check aja mengenai pendengaran. Saya pernah berjumpa kasus anak 6 tahun terlambat berbicara, ternyata ada gangguan pendengaran. Sempat orang tuanya bilang, Pak, nggak masalah pendengaran kok. Anak saya kalau ada televisi, datang ke televisi, joget-joget depan televisi, dia ikutin nyanyian di televisi. Televisi kan gelombangnya lebih kuat, ya. Nah, sedangkan suara manusia berbeda gelombang.
benar ketika dibawa ke THT, dicek telinganya, ternyata memang kurang kemampuan mendengarnya, dipasang tambahan alat, lalu speech delay-nya berkembang dengan cepat. Tapi itu memang kalau ada gangguan pendengaran. Ya, kalau tidak, nah siapa yang tahu? Ya dokter telinga. Ya. Sering tidak fokus, ya mungkin karena masalah perkembangannya yang terlambat ya. Nanti begitu 1-2 itu ditangani, maka biasanya fokusnya akan lebih baik. Ya. Saya pikir cukup untuk pertanyaan pertama. Saya akan lanjutkan pertanyaan berikutnya.